Jumpa kembali di podcast MTS Negeri 5 Kulon Progo. Perkenalkan, nama saya Zulfa Lihadatul Aisyah yang akan membersamai pada acara kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak TNI. Mari Pak, ini saya harus begini atau begini nih? Gini saja. Di lapangan baru begini. Siap. Silakan Pak, bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wiwai Kustowo, pangkat Sersan 1. Kebetulan saya diperintahkan menjabat sebagai Babinsa Kalurahan Sidoarjo. Ya, salah satu wilayahnya adalah MTS Negeri 5 Kulon Progo. Demikian. Silakan Pak. Perkenalkan, untuk nama saya Priyana, pangkat Koptu, Satuan Koramil 04 Cami Galuh, Jabatan Tanyanrat Koramil 04 Cami Galuh. Untuk alamat rumah Pedukuhan Pundawetan, Kembang Nanggulan, Kulon Progo. Demikian. Bapaknya alamat rumah di mana? Alamat saya di Salat Malang, Banjararjo, Kalibawang. Untuk perkenalan pembukaan, Bapak bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dan perjalanan Bapak hingga bisa menjadi TNI itu bagaimana Bapak? Terima kasih. Perjalanan saya itu panjang. Mungkin kalau saya ceritakan singkat saja, saya dulu dari setelah SMP Kalibawang, saya di STM zaman dulu STM Sleman. Zaman STM Sleman itu kebetulan kelas 2 bapak saya kecelakaan. Saya sempat drop, hampir nggak niat lagi sekolah dulu, tapi alhamdulillah masih dikaruniai kekuatan sehingga lulus STM, cari-cari kerja, daftar sana daftar sini, kebetulan diterima di pabrik Semarang, zaman dulu pabrik Aqua. Bekerja 1 tahun, pas waktu lebaran pulang, bapak saya itu sambil terharu kalau ingat dulu, Mbak coba sana daftar itu. Ya, siapa tahu bisa merubah. Zaman dulu itu waktu di pabrik itu UMR kalau nggak salah cuma berapa ya? Di Semarang itu 400-an sekian, untuk kos dan sebagainya itu sangat tipis. Jadi setelah bapak mentiko gitu, saya langsung coba-coba. Alhamdulillah zaman dulu 2003 saya dapat diterima di TNI, daftar 1 kali, kebetulan langsung lulus. Ya, kebetulan saya dulu juga 1 Jawa Tengah itu nomor 2, jadi pas seleksi itu dari panitianya, kalian 50 orang pertama itu enggak usah khawatir, 50 orang pertama yang masuk ini kalian lulus semuanya. Hati saya sudah paham. Untuk selanjutnya langsung penempatan Papua, ya tetap dapat menambah pengalaman saya. 2003 langsung Papua. Saya rasa demikian. Terus apa yang menjadi motivasi utama Bapak untuk bergabung dengan TNI? Motivasi saya itu aslinya dulu pengen membahagiakan orang tua. Kebetulan bapak dulu itu pekerjaannya adalah petani, otomatis setiap orang tua kan pengen anaknya itu lebih dari orang tuanya, termasuk saya. Mungkin saya juga besok seharapan anak saya juga lebih, nasibnya lebih baik dari orang tuanya. Orang tuanya jenengan juga demikian. Jadi untuk membahagiakan orang tua motivasi. Untuk kehidupan sebagai anggota TNI, seperti apa Bapak keseharian seorang anggota TNI di kesatuan? Kebetulan saya dulu kesatuan di 753 Batalion Nabire Papua. Mungkin kalau di Google Map itu nanti muncul Batalion 753 Raider Papua. Itu kesehariannya adalah selain latihan pembinaan fisik, kita juga ada sektor penugasan itu sampai 4. Jadi 1 tahun penugasan
turun latihan, penugasan lagi. Jadi banyak penugasan kalau dari sana. Baik Pak, kalau dulu itu ada tantangan yang besar gitu yang pernah Bapak hadapi selama ini bertugas? Selama bertugas banyak sekali tantangan, mungkin banyak yang tidak diekspos media karena terbatasnya sarana prasarana. Saya kebetulan banyak di pedalaman, rekan saya itu banyak yang sudah ukur mendahului saya. Ada yang anaknya 3 itu masih kecil-kecil, baru kan kalau TNI itu kalau meninggal itu kalau baru belum berapa tahun dinas itu istrinya belum dapat pensiun, jadi cuma santunan kasihan kadang. Itu adalah tantangan yang rasa kehilangan sekali kalau rekan kita ada yang demikian gugur atau Jadi rasanya kehilangan gitu ya Pak, temannya yang berjuang dari kemarin-kemarin yang pergi lebih dulu. Bagaimana cara Bapak menjaga kedisiplinan dan semangat dalam menjalankan tugas-tugas? menjaga kedisiplinan? Kebetulan dari pendidikan pertama kita sudah ditanamkan dari awal, disiplin adalah nafasku. Jadi tetap tanamkan disiplin adalah nafasku, berusaha melakukan yang terbaik tiap harinya juga. Ini untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang nilai-nilai dan etika. Nilai apa yang paling ditekankan dalam dunia militer dan bagaimana nilai itu membentuk karakter seorang prajurit? Nilai yang ditanamkan dalam dunia militer yaitu intinya kedisiplinan. Pak Priya bisa menambah? Mungkin kalau yang ditanamkan itu tetap nomor 1 adalah kedisiplinan utama. Terus keduanya jiwa kursa dalam kebersamaan kita di dunia militer. Saya menambahkan untuk jiwa korsa itu ibaratnya adalah senasib sepenanggungan. Memang kalau mungkin dalam kehidupan biasa itu nggak terlalu terasa, tapi nanti saatnya kita penugasan di daerah operasi itu sangat luar biasa. Mana teman yang baik, mana yang cuma itu akan kelihatan. Jadi ditanamkan jiwa kebersamaan, saling menolong bersama. Jadi terus kerasa banget ya Iya. temannya mana yang mau berjuang bersama gitu ya Pak. Menurut Bapak, apa pentingnya rasa cinta tanah air bagi generasi muda saat ini Pak? Rasa cinta tanah air itu sangat penting bagi generasi muda saat ini karena tidak menutup kemungkinan generasi atau mbak-mbak atau yang siswa-siswi ini nanti ke depan akan merantau. Jadi nanti akan bertemu suku, agama, lain-lain di tempat misalkan Kalimantan dan sebagainya. Jadi cinta tanah air itu agar para generasi muda dapat menghormati perbedaan yang ada di Indonesia ini, saling menghormati suku, agama dan sebagainya. Demikian. Jadi intinya untuk saling menghormati perbedaan antara suku atau agama atau ras budaya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya memasuki tim motivasi dan pesan untuk generasi muda. Apa pesan Bapak untuk anak-anak muda yang bercita-cita menjadi anggota TNI? Jadi bagi generasi muda yang mungkin bercita-cita untuk menjadi TNI, siapkan fisik, belajar yang rajin. Di situ bisa sharing bisa tanya sudah banyak internet apa-apa syarat-syarat menjadi TNI. Mari persiapkan dari sekarang. Misalkan ragu-ragu ke puskesmas untuk check up kesehatan, saya itu ke kesehatannya kurang apa, perbaiki. Misalkan saya kok giginya begini, atau misalkan ada yang
kekurangan apa, perbaiki dari sekarang. Itu dari kesehatan. Untuk dari jenjang karir TNI AD itu dari Tamtama, Bintara dengan Perwira. Yang Perwira itu Akmil. Otomatis kalau misalkan memang yang mau Akmil, persiapkan nilai dari sekarang. Harus SMA IPA ketentuannya sekarang. Tapi nggak tahu ke depan ada perubahan enggak, tapi saat ini harus SMA IPA, nilai otomatis harus tinggi karena saingan satu Indonesia. Terus selanjutnya fisik itu kemarin ketentuan tinggi 163 dan berat ideal. Jadi harus bagaimana berusaha agar mencapai kriteria tersebut. Misalkan kalau kurang tinggi ya renang atau olahraga yang bisa meninggikan badan. Demikian. Bagaimana cara generasi muda bisa turut berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa meski bukan dari jalur militer? Dengan misalkan nanti jadi profesi apapun, lakukan yang terbaik agar bisa memajukan kehidupan bangsa. Misalkan petani, misalkan bisa sukses, otomatis bangsa ini tambah maju. Apapun profesinya bisa. Demikian. Menurut Bapak, makna dari NKRI harga mati itu apa Pak? Secara Bapak pribadi? Secara pribadi NKRI harga mati, jadi tidak ada tawar-menawar lagi, tidak boleh ditawar. Dari Sabang sampai Merauke itu sudah perjuangan dari pahlawan kita tinggal meneruskan. Harus utuh. Berarti kita harus meneruskan apa yang dulu sudah kayak dijajah. Betul. Itu kita sudah merdeka, itu kita harus memajukannya lagi Pak. Betul, agar utuh. Berikutnya ini ada pertanyaan penutup. Apa harapan Bapak untuk masa depan TNI dan bangsa Indonesia? Harapannya untuk TNI semakin solid, Indonesia semakin maju, semakin disegani negara lain, dan semoga saja seluruh warga negara Indonesia semakin sejahtera. Satu kata yang menggambarkan jiwa seorang TNI itu apa Pak? Satu kata saja? Iya, satu kata. Boleh lebih? Boleh lebih dong Pak, lebih bagus. Kalau satu kata intinya adalah semangat. Ya. Bisa diartikan apapun rintangannya itu, kalau sudah semangat itu bisa dihadapi. Mau hujan air, hujan peluru pun kalau semangat terus dihadapi terus ya Pak. Untuk Bapak Priana gimana Pak, satu kata? Kalau saya satu kata, tetap semangat untuk kerja, karena untuk keluarga dan negara Republik Indonesia. Ya, dulu kalau pas kecil itu cita-citanya emang jadi TNI atau jadi apa gitu Pak? Saya aslinya itu waktu kecil itu pengen jadi guru, tapi kebetulan garis tangannya lain. Karena banget Pak jadi TNI, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah masih bisa membanggakan orang tua. Bapak Priana gimana dulu waktu kecil? Waktu kecil itu malah nggak ada cita-cita untuk jadi TNI. Berarti kalau udah dewasa kaget ya Pak? Iya. Tiba-tiba. Setelah lulus sekolah itu, kita juga nggak tahu gimana cara mendaftar TNI, juga kita belum paham. Ya kita cuma nekat aja. Ya, Nekat. Yang penting daftar, karena kita dari keluarga yang sederhana, pengennya orang tua itu kan lebih, anaknya lebih daripada orang tuanya yang notabene pekerjaannya seorang petani. Kalau anaknya jadi TNI kan mungkin kebanggaan orang tua lebih. Sangat-sangat bangga Iya. ya Pak pasti. Ini ada pertanyaan tambahan ini Pak. Bagaimana cara siswa bisa menanamkan kedisiplinan ala TNI di sekolah? Cara menanamkan kedisiplinan di sekolah. Kebetulan saya tadi juga habis menyampaikan materi PBB dan wawasan kebangsaan. Saya juga menyampaikan tadi adalah jangan menyusahkan temannya. Setidaknya kalau
tidak bisa berprestasi minimal jangan membuat pelanggaran. Iya betul Pak. Jadi caranya ya tanamkan dalam diri masing-masing siswa agar jangan menyusahkan orang lain. Belajar yang rajin dan menghargai yang memberi materi apapun itu, baik bapak ibu guru, ketua OSIS atau apapun, pokoknya menghargai yang di depan. Demikian. Apa saja jalur atau kesempatan yang bisa diambil pelajar untuk masuk TNI? Jadi kayak kesiapannya, kalau mau sekolah masuk jurusan apa gitu Pak? Kalau dari yang angkat di pundak dulu ya, yang akmil itu minimal syaratnya adalah SMA, jurusannya IPA, nilainya tinggi, untuk ketentuan lain tinggi badan dan sebagainya itu sudah banyak itu di media sosial ya. Yang intinya kalau akmil itu harus SMA IPA. Selanjutnya untuk bintara tamtama kayak saya dari SMA sederajat, baik SMK, SMA, pokoknya SMA sederajat. Mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan hari ini. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya, atas materinya yang sudah mengisi di MTS Negeri 5 Kulon Progo. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak. Terima kasih ya Pak.